Baik, pemirsa, kembali lagi kami sampaikan bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto mereshuffle atau merombak susunan Kabinet Merah Putih. Ada 5 menteri yang diganti, kemudian Presiden juga melantik 1 menteri untuk kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Sekarang kita bergabung dengan pakar politik, ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Sore, Mbak. Baik, Mas Adi Pray, kita sudah melihat ada 5 menteri yang diganti dan 1 menteri baru dilantik. Kita berbicara secara umum dulu, Mas Adi. Apakah Anda melihat nama-nama yang diganti hari ini memang layak untuk diganti? Ya, saya kira memang kalau kita mau jujur ya, nama-nama yang diganti ini sebenarnya sejak awal terkonfirmasi sudah mendapatkan desakan dan protes dari publik. Sebut saja misalnya Budi Ari, sejak awal dan ketika dikait-kaitkan dengan kasus tertentu, sudah mulai bermunculan desakan-desakan supaya Presiden segera melakukan pergantian, tentu untuk membersihkan bagaimana kabinet kali ini adalah kabinet yang bersih dan tidak ada para pembantunya yang terindikasi berhubungan dengan kasus-kasus tertentu. Begitupun dengan Sri Mulyani, ya bukan hanya soal kontekstualisasi adanya demo belakangan ini, tapi memang sejak lama sudah mulai ada koreksi karena kondisi ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kemiskinan dan pengangguran belum ada solusi, termasuk juga misalnya belum ada solusi bagaimana di tengah krisis itu ada misalnya upaya-upaya untuk melakukan PHK. Wajar kalau kemudian Sri Mulyani ketika diganti sebenarnya dalam banyak hal ini mengkonfirmasi bagaimana suasana publik yang memberikan dukungan dan pressure secara signifikan untuk melakukan pergantian. Kalau Pak Dito sebenarnya kalau mau jujur ya, prestasi di bidang olahraga dan kepemudaan memang relatif tidak ada yang bisa dibanggakan secara signifikan. Bahkan di cabang olahraga yang selama ini cukup menonjol di Indonesia seperti bulu tangkis, berapa tahun ini sudah puasa gelar dan tidak pernah menjuarai gelar-gelar dan ajang-ajang yang sifatnya prestisius dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah argumen-argumen yang paling mungkin kita bisa nalar. Kalau Pak Karding, saya kira 2 hal. Beberapa waktu yang lalu mengeluarkan satu statement, kalau untuk mengurangi angka pengangguran maka kabur aja dulu. Kan itu juga menimbulkan resistensi dan protes publik. Yang teranyar ketika beredar foto Pak Karding itu misalnya main domino dengan orang yang dulu pernah memiliki kasus-kasus tertentu. Saya kira itu adalah argumen-argumen yang sebenarnya mengkonfirmasi kepada publik, Sylvia, bahwa nama-nama yang diganti ini adalah mereka yang memang sangat layak untuk diganti. Meski harus kita akui ada sejumlah menteri yang mestinya juga sangat layak untuk diganti, tapi per hari ini misalnya tidak diumumkan. Yang tinggal kita tunggu bagaimana di kemudian hari akan ada reshuffle lanjutan, tentu sebagai upaya untuk melakukan peremajaan dan pergantian kabinet yang harapan terbesarnya adalah supaya kinerja pemerintah itu sesuai dengan ekspektasi. Saya kira di situ konteksnya. Oke, Mas Adi Pray, kalau tadi Anda mengatakan misalnya kita ambil contoh Abdul Qadir Karding ya, menurut analisa Anda ada satu peristiwa yang terjadi belakangan ini ketika fotonya beredar bersama dengan Menteri Kehutanan sebetulnya, Raja Juli Antoni bermain domino bersama mantan tersangka kasus pembalakan liar. Apa menurut Anda yang membuat yang satunya diganti tapi yang satunya tetap bertahan kalau alasannya adalah itu? Ya, saya kira ini yang mesti dijelaskan oleh Istana. Pertama, memang kan publik juga sedang bertanya-tanya apa argumen yang terukur dan mendasar ketika Pak Abdul Karding itu diganti. Kan salah satu argumennya adalah yang paling mutakhir, yaitu ketika muncul soal main domino misalnya dengan orang yang pernah berkasus, kira-kira begitu. Kan pertanyaannya adalah, kan bukan cuma Pak Karding di situ, tapi menteri yang satunya lagi kenapa tidak dievaluasi dan kemudian tidak reshuffle. Ini saya kira adalah domain pemerintah untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik ya, supaya tidak ada kesan bahwa ini tebang pilih dan hanya misalnya mengganti menteri-menteri yang dinilai tidak memiliki resistensi politik yang berlebihan. Bagi saya siapapun memang kalau terindikasi kinerjanya tidak bagus, menimbulkan kontroversi, menjadi sorotan publik, memang harus diganti, Sylvia. Satu lagi tadi saya Pak BG misalnya, kita tidak tahu persis ya apa argumen-argumen yang mungkin tidak dijelaskan oleh pihak pemerintah. Tapi satu hal pasti publik mengait-ngaitkan ini dengan situasi dan kondisi yang belakangan ini terjadi ya, ketika
begitu banyak muncul aksi demonstrasi yang berujung pada anarkisme, sehingga evaluasi ini terjadi pada menyeluruh dan pihak-pihak tertentu kemudian harus diganti. Tapi overall saya kira pemerintah sudah mengkalkulasi secara signifikan argumen-argumen pergantian ini. Yang agak sedikit menjadi perbincangan adalah ketika ada pelantikan baru, yaitu adalah Menteri Haji dan Umroh. Ini kan alih-alih untuk melakukan perampingan, tapi justru akan terjadi gitu ya di kemudian hari ada sejumlah menteri yang kemudian bertambah. Saya kira di Mhm. situ komentar saya, Zilvia. Oke, kalau terkait dengan gelombang unjuk rasa, kemudian kericuhan, kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September, Mas Adi Pray, sebetulnya kan ada beberapa pejabat yang harusnya terkait di situ, tidak hanya Menko BG ya, tapi kalau terkait dengan keamanan, di situ ada Kapolri, di situ ada Menhan, dan mungkin pejabat lainnya. Tapi kenapa menurut Anda harus Pak BG, kenapa tidak yang lainnya? Nah, itulah yang saya kira sebenarnya jawabannya pastilah sangat spekulatif karena kalau menyangkut keamanan, pertahanan, ini tentu bukan hanya Menko. Menko itu adalah semacam menteri yang sebenarnya mengkoordinatori sejumlah kementerian dan departemen yang terkait dengan pertahanan dan pertahanan. Saya berharap sebenarnya tadi jubir istana, pemerintah itu memberikan penjelasan-penjelasan secara terbuka kenapa pihak-pihak yang sebenarnya sangat terkait untuk dilakukan reshuffle dan pergantian, tapi tidak dilakukan pergantian seperti Menko, tapi kementerian terkait di bawahnya terkait dengan keamanan dan pertahanan juga tidak dilakukan pergantian. Itu kan pertanyaan-pertanyaan signifikan. Ketika ada menteri main domino, kenapa yang satu diganti dan satunya lagi tidak diganti? Itulah yang saya kira bagi saya menjadi teka-teka publik dan semoga di kemudian hari ada reshuffle-reshuffle jilid selanjutnya sebenarnya untuk memberikan evaluasi dan tentu saja untuk memberikan jawaban-jawaban kepada publik. Jangan sampai bahwa reshuffle kali ini misalnya hanya mengurangi resistensi, hanya mengurangi protes, dan yang paling penting tebang pilih kepada menteri yang mungkin tidak akan menimbulkan gejolak apapun jika terjadi dan pergantian kementerian. Ketika Karding diganti, Sri Mulyani diganti, kemudian Dito diganti, kemudian Budiari diganti, ya relatifly kan kondisinya kondusif, tidak ada resistensi dan tidak ada protes ataupun gejolak-gejolak apapun yang secara signifikan yang sampai detik ini mungkin kita bisa lihat secara seksama. Oleh karena itu bagi saya Zilvia, saat ini Indonesia mendapatkan dukungan yang cukup luar biasa, terutama partai-partai politik pemerintah sudah memberikan dukungan secara signifikan. Jadi kalau memang ada menteri, dia itu bikin blunder, underperform, tidak sesuai ekspektasi, mestinya pemerintah dan istananya harus mengganti. Tak ada ampun, ini pemerintahan sudah hampir bulan Oktober, genap 1 tahun, maka Ya. tak ada cerita, menteri, wakil menteri, kepala badan, dan yang setara, kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi kinerja mereka, ya memang harus diganti. Tak ada ampun lagi. Oke, Mas Adi, Anda melihat momen reshuffle kali ini itu erat kaitannya dengan gelombang unjuk rasa yang terjadi Agustus lalu, atau ini dekat kan dengan momen 1 tahun, genap 1 tahun pemerintahan Prabowo? Anda lihat lebih kemana? Apakah terkait untuk meredam resistensi yang terjadi setelah unjuk rasa, atau momen-momen evaluasi mendekati 1 tahun pemerintahan Prabowo? Ya saya kira memang ada dua hal yang bisa dikombinasikan. Satu sisi ada kebutuhan secara signifikan untuk melakukan evaluasi kepada menteri yang dinilai tidak perform, dinilai tidak memenuhi ekspektasi. Misalnya kalau kita jujur ya, kinerja di bidang ekonomi ini kan selalu dikritik, Zilvia. Misalnya pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai dengan harapan. Alih-alih ada pertumbuhan ekonomi, tapi justru terjadi PHK di mana-mana. Bahkan yang terbaru viral di media sosial, termasuk juga video-video yang saya kira sudah bermunculan di berbagai tempat soal PHK di PT Gudang Garam ya. Ini kan menjadi kabar yang tidak baik, bagaimana kondisi ekonomi itu butuh penanganan yang cukup serius. Wajar kalau kemudian misalnya Bu Sri Mulyani itu diganti ya, itu signifikan argumennya. Termasuk juga soal menteri-menteri selain tidak perform selalu menimbulkan kontroversi dan sorotan yang cukup signifikan. Apapun judulnya, Pak Budiari itu kan sejak lama ketika nama-namanya misalnya itu selalu dikaitkan dengan kasus tertentu. Desakan publik kuat, jangan lagi ada beban di pemerintahan kali ini untuk menciptakan clean and good governance, tapi kemudian menteri yang terkait dan dikait-kaitkan dengan kasus tertentu itu tidak diganti. Nah, Karding tentu yang paling mutakhir adalah ketika main domino. Itu yang saya sebut soal kinerja dan sorotan-sorotan publik, meski
Pada saat yang bersamaan kita tentu tidak bisa menutup mata. Bagaimana misalnya kita melihat secara signifikan evaluasi terkait dengan pertahanan dan kemudian keamanan belakangan ini itu kan terjadi cukup signifikan. Jadi wajar kalau kemudian ada pergantian misalnya pada level Menko. Setidaknya itu yang muncul di permukaan, Silvia, meski kita tidak pernah tahu bagaimana alasan-alasan dan argumen yang sesungguhnya yang dimiliki oleh istana kenapa menteri-menteri ini diganti dengan para pengganti-penggantinya. Karena kalau kita mendengarkan tadi Pak Pras sepertinya cenderung menghindari untuk Ya. menjelaskan apa argumen yang sebenarnya terkait dengan pergantian ini. Oke, Mas Adi, soal pergantian Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani. Meskipun tidak dikonfirmasi oleh pihak istana, tapi kita mendengarkan informasi bahwa sebetulnya Ibu Sri Mulyani juga mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Imbas dari gelombang unjuk rasa, bahkan Ibu Sri Mulyani menjadi korban. Rumahnya dijarah oleh massa yang tidak dikenal. Menurut Anda apakah ada kaitannya kenapa akhirnya Bu Sri Mulyani sempat mengajukan pengunduran diri, itu informasi yang kami dengar, dengan peristiwa penjarahan yang terjadi. Apakah itu sangat mengganggu buat Ibu Sri Mulyani kalau menurut Anda? Ya, anggap saja ini adalah win-win solution, Mbak. Satu sisi memang muncul rumor bahwa Sri Mulyani sebenarnya beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, tapi baru kali ini misalnya diganti dan reshuffle. Dan pada saat yang bersamaan memang ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi terkait dengan kinerja Bu Sri Mulyani yang dinilai dalam banyak hal justru merepotkan publik. Kan itu yang kemudian bisa terbaca. Misalnya ketika ada kenaikan pajak, ketika ada skenario misalnya soal bagaimana menangani krisis supaya tidak ada misalnya lonjakan PHK ataupun kemiskinan bisa dikurangi, itu kan tidak ada jawaban-jawaban yang justru signifikan yang bisa dikeluarkan oleh seorang Menteri Keuangan yang sebenarnya punya pengalaman yang cukup luar biasa. Wajar kalau dalam banyak hal kita akan menyebut bahwa ini adalah semacam permaduan win-win solution. Satu sisi Bu Sri Mulyani sepertinya memang sudah enggan untuk melanjutkan amanahnya seperti Menteri Keuangan, tapi pada saat yang bersamaan ya ini adalah kebutuhan evaluasi dan tuntutan publik menurut saya cukup keras ketika ada statement yang kemudian juga mengarah kepada Sri Mulyani yang justru menimbulkan kegaduhan soal misalnya guru itu yang hanya dianggap sebagai beban negara, meski statementnya tidak seperti itu secara eksplisit yang disampaikan. Tapi di era post-truth, di era medsos, apapun itu bisa menjadi sesuatu yang kisruh dan bisa menjadi biang kontroversi, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pergantian. Oke. Mas Adi Pray, sebetulnya kan tuntutan-tuntutan masyarakat yang kita baca mungkin tidak spesifik ya di tuntutan yang paling terkenal 17+8, tapi di berbagai tuntutan dari kelompok masyarakat sipil yang lain itu jelas menyatakan sebetulnya yang dibutuhkan adalah perampingan kabinet. Nah, tapi yang dilakukan sekarang adalah tidak ada perampingan, justru ada penambahan satu kementerian yang baru. Menurut Anda bagaimana nantinya efek ini di mata masyarakat secara umum? Apakah ini sesuai dengan ekspektasi atau sangat jauh dari ekspektasi? Ya, saya kira memang sejak awal postur kabinet yang cukup besar ini kan dikritik oleh publik ya. Satu sisi memang ingin melakukan efisiensi, melakukan perampingan, tapi pada saat yang bersamaan justru begitu banyak jumlah kementerian dan kepala badan yang kemudian dibentuk di era pemerintahan kali ini. Disitulah kemudian terjadi polemik, dianggap sebagai sesuatu yang paradok perampingan, tapi justru menambah sejumlah kementerian. Tapi bagi saya, Silvia, perdebatan itu adalah perdebatan yang tidak akan ada ujung. Apakah ramping itu bisa bekerja dengan maksimal? Apakah kabinet gemuk itu tidak bisa diharapkan? Bagi saya adalah ini sudah terjadi. Ada penambahan terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh. Nambah lagi satu kementerian. Bagi saya secara prinsip, begitupun banyak ya soal bagaimana tuntutan-tuntutan publik. Karena ini sudah terjadi, maka secara prinsip bahwa soal pembuktian kinerja di masa-masa yang akan datang itu menjadi penting secara konkret dan signifikan. Itu saja bagi saya, pembuktian kinerja, menyelesaikan persoalan adalah kunci untuk mengamputasi dan kritik bahwa kabinet gemuk itu adalah kabinet yang dinilai tidak bisa bekerja. Dengan kinerja yang efektif, melahirkan solusi-solusi yang konkret terkait dengan situasi saat ini, misalnya soal Oke. kemiskinan, soal pengangguran, soal keterbelakangan, kalau itu bisa dientaskan, jangankan 100
kabinet, 400 kabinet pun orang juga akan memaklumi sebagai sebuah solusi untuk berbagai bangsa. Jadi bagi saya untuk membungkam semua kritik ini adalah dengan cara membuktikan kinerja yang terukur. Saya kira di situ sebenarnya, Silvia. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.